Oke, teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita akan menyampaikan tentang fenomena marketing di mata kuliah Case Marketing. Sebelumnya kita udah sampaikan tentang in-film advertising. Sebelumnya kita sudah bahas tentang maskot marketing. Nah, sekarang kita akan masuk ke case yang ketiga, yaitu tentang teori hoteling. Ya, apa sih teori hoteling dan bagaimana penerapannya? Entitas apa sih yang biasanya gunakan konsep dan teori ini? Ya kan? Sebetulnya teori hoteling ini, teman-teman tahu semuanya penerapannya. Ya kan? Langsung saya kasih satu contoh, teman-teman pasti kenal semuanya. Ya kan? Mengapa? Alfamart selalu berdekatan dengan Indomart? Kita ulangi, mengapa Alfamart selalu berdekatan dengan Indomart? Jawabannya, ya karena antara Alfamart dan Indomart ini mereka berdua gunakan teori hoteling. Mereka gunakan strategi pemasarannya adalah dengan menggunakan hoteling model. Kenapa? Karena antara Alfamart Indomart ini bukan satu pemilik. Antara Alfamart Indomart ini bukan anak kembar. Meskipun ada yang katakan anak kembar, bagi saya itu bukan anak kembar. Karena kan lahirnya nggak bareng. Namanya kembar kan lahirnya ya hanya jeda beberapa saat lah. Atau bahkan bareng. Ini nggak bareng masalahnya. Ya kan? Kira-kira duluan mana antara Alfamart Indomart ya? Ternyata antara Alfamart Indomart itu kan duluannya Indomart. Kalau nggak salah Indomart itu mulai ada di tahun 88 ya. 88. Kemudian setahun berikutnya baru muncul Alfamart. Dan berjalan sampai sekarang keduanya masih eksis. Dan keduanya kayaknya selalu berdampingan ya. Padahal sebetulnya antara Alfamart, Indomart ini kan kompetitor. Tapi kenapa mereka selalu berdampingan? Nah, karena memang mereka sengaja gunakan strategi ini, strategi hoteling. Apa sih strategi hoteling? Nanti akan kita bahas secara sekilas ya. Ingat, tetap diskusinya ada di kelas. Ya, atau ada yang disebut dengan hoteling model of special competition marketing strategy. Bagaimana mereka gunakan strategi ini dengan tujuan, ini tujuannya. Oke, sebentar, sebelum ke tujuan, apa sih sebenarnya hoteling teori itu secara konsep dulu? Hoteling teori itu adalah teori yang mendeskripsikan dua persamaan jenis kegiatan ekonomi. Bukankah Alfamart Indomart itu satu jenis? Mereka jual produknya yang sama. Yang dijual Alfamart ada di Indomart kebalikannya. Apa yang dijual di Indomart ada di Alfamart. Layanan yang ada di Indomart juga ada di Alfamart. Terus sama itu kan. Terus sama. Berarti dua persamaan jenis kegiatan ekonomi sama-sama retail ya, sama-sama retail. Sejenis juga, ya kan? Yang saling berdekatan. Maka bisa kita pastikan setiap ada Alfamart, nggak jauh dari situ ada Indomart atau kebalikannya. Ada Indomart, nggak jauh dari itu ada Alfamart. Berarti dia gunakan strategi hoteling teori. Atau ada yang disebut dengan strategi lokasi industri, juga ada yang sama. Ya, sebutnya dengan strategi lokasi industri. Jadi dipusatkan, atau ada yang sebut ini adalah strategi sentralisasi. Ya kan? Ini adalah strategi sentralisasi. Dengan menggunakan strategi sentralisasi harapannya konsumen akan lebih mudah menemukan produk apa yang dicarinya. Nggak susah-susah lagi karena tersentral di satu tempat misalkan. Gitu kan? Nah, kalau teman-teman mau cari sesuatu ya udah tinggal pilih aja, mau ke Alfamart atau mau ke Indomart. Nah, itu kan. Nah, ini kan contoh ya, setiap ada Alfamart pasti ada Indomart. Dan mungkin banyak contoh yang lainnya. Kira-kira apa contohnya? Selain Alfamart, Indomart. Mungkin setiap kali ada Pizza Hut, di situ akan kita temukan Domino's misalkan. Ya. Atau masih banyak contoh yang lainnya, ya kan? Yang mereka berarti gunakan strategi ini. Mereka gunakan strategi teori hoteling. Terus pertanyaannya, apa alasannya mereka selalu berdekatan? Mbok menjauh, mbok cari tempat yang lain. Kalau berdekatan kan berarti kan market terbagi dua. Berarti potensi laba pun kan 50-50 kan. Ya. Mbok udah kamu misah sana aja dengan radius
berapa puluh kilometer atau cari tempat yang lainnya. Ya kalau menjauh ya berarti nggak lagi gunakan teori ini. Gunakan teori ini meskipun dia tahu nanti resikonya adalah potensi keuntungan akan terbagi 50-50. Tetapi apa? Tetapi kan dia akan mampu mendatangkan jumlah konsumen yang lebih banyak. Dia akan bisa menciptakan traffic yang lebih banyak. Dibandingkan menjauh, dibandingkan dia sendirian, keuntungan untuk dia tok tapi trafficnya kecil, mending dibagi dua dengan traffic yang besar. Ya, maka alasannya kenapa Alfamart, Indomaret atau yang lainnya lah, ya, yang lainnya itu gunakan strategi ini yang pertama karena memang menarik pasar lebih luas. Artinya bisa meningkatkan traffic. Alasannya apa? Alasannya ya lokasi tempat yang dipilih Alfamart, Indomaret itu saya yakin mesti dia sudah gunakan R&D yang kuat. Ya kan? Mesti tempatnya strategis di situ kan. Nah, sehingga setiap ada Alfamart, Indomaret ya bisa dipastikan mesti ramai di situ. Dan ketika orang datang, oh mesti mau beli apapun ada di situ. Ya, ini yang pertama ya alasannya karena menarik pasar yang lebih luas. Yang kedua bisa menghemat R&D. Ingat R&D adalah research and development. Nggak perlu riset lagi karena udahlah tempatnya di situ pasti strategis. Strategis itu sekali lagi loh ya, strategis kan berarti terbukti kan, bukan lagi nggak ada pesaingnya. Justru dia harus ada pesaingnya. Ya kan? Karena udahlah pasti di situ tempatnya strategis lah. Tempatnya mesti potensial lah di situ kan. Yang ketiga adalah ketika memang ada pesaingnya, memang harus ada pesaingnya, harapannya antara entitas satu dengan entitas yang kedua ini itu akan mampu menemukan, akan mampu meng-create competitive advantage yang berbeda. Karena ada pesaing kan berarti karena ada pesaing berarti antara Alfamart dan Indomaret, antara Pizza Hut dan Domino's itu kan pengen menunjukkan keunggulannya di mana, keunggulan Alfa di mana, keunggulannya Indo di mana, keunggulannya Pizza di mana, keunggulannya Domino's di mana, seperti itu kan. Kalau dia tidak menunjukkan keunggulannya, ya maka daya magnetnya itu kurang, daya tariknya itu kurang. Ya, daya tariknya itu kurang. Maka kalau kita lihat, kalau kita amati kan karena kita di case marketing, kapan Anda belanja ke Alfamart, kapan Anda belanja di Indomaret? Pada saat apa Anda belanja di Alfamart? Pada saat apa Anda belanja di Indomaret? Anda datang ke Alfamart, Anda ke Indomaret, Anda ke Pizza Hut, Anda ke Domino's, karena Anda melihat, karena memang di sana punya kelebihan tertentu. Karena di sana punya CA tertentu. Bisa saja CA-nya di harga, bisa saja CA-nya mungkin di promo ya, atau mungkin CA-nya adalah di fasilitas, atau mungkin CA-nya di yang lainnya. Jadi dengan adanya persaingan itu, maka masing-masing entitas terus berusaha, berupaya untuk menunjukkan keunggulannya. Berarti apa? Yang diuntungkan adalah konsumen. Konsumen akan lebih gampang menemukan produk sesuai dengan kebutuhan keinginannya. Dengan keunggulan yang ditawarkan oleh masing-masing entitas itu. Dan yang keempat adalah membangun persepsi konsumen. Ya, ini alasan mengapa sih mereka saling berdekatan, mbok menjauh gitu kan. Ini alasan dengan menggunakan strategi hoteling. Ada yang lain mengatakan bahwa alasan menggunakan strategi atau teori hoteling itu adalah strategi 5 force. Yang pertama, mereka akan bisa mengenali kondisi pesaingnya. Apa sih yang dilakukan pesaing? Kan karena dekat dia ngerti ya. Dan dia bisa ngamati. Orang datang ke situ karena apa sih? Maka dia akan ciptakan yang lainnya. Orang ke sana karena apa sih? Dia ciptakan. Orang ke A kenapa sih? Orang ke B kenapa sih? Ngerti. Maka dia ciptakan. Maka dia berlomba-lomba untuk membangun tadi keunggulan kompetitif. Kalau dia tidak berusaha selalu meng-create CA-nya, ya pasti dia akan ditinggalkan oleh konsumennya. Maka programnya terus dia terus berubah. Dia selalu meng-create program-program baru untuk menggait konsumen itu kan. Jadi competitive rivalry. Jadi
ada apa ya, nuansa bersaingnya itu bisa diketahui. Yang kedua adalah power of buyer. Dari situ sebetulnya entitas juga bisa memahami, bisa mengerti kira-kira kemampuan bayar konsumen itu berapa, ya kan? Oh, kalau ke sana belinya produk ini, sana produk ini, sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah power of supplier. Bagaimana mengurangi tingkat ketergantungan kepada supplier. Ingat loh ya, berarti kalau kita semakin sedikit supplier kan berarti tingkat ketergantungan kita semakin kecil dengan supplier. Itu kan menguntungkan kan berarti kan. Kalau semakin banyak supplier berarti tingkat ketergantungan kita dengan supplier itu tinggi. Ya, kita kan dipermainkan, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Yang keempat adalah trade off new entry. Dengan kepungan antara Alfamart Indomart, Budimat nggak iso masuk. Kalau Budimat itu hadir di antara Alfamart Indomart, ya konyol lah, konyol. Maka seringkali ketika sudah ada Alfamart Indomart itu kayaknya nggak akan mungkin muncul mat yang baru. Yang terjadi malah mat yang lainnya itu mungkin sudah tidak bisa bertahan lagi. Karena emang dua ini udah punya kekuatan yang luar biasa. Yang keempat, yang kelima adalah trade off substitusi produk. Jadi ada produk yang mungkin bisa saling substitusi, ada produk yang mungkin punya fungsi yang bisa saling menggantikan. Itu teman-teman case yang ketiga tentang teori hoteling yang dilakukan oleh entitas yang sering kita lihat. Selama ini kita udah sering lihat tapi kita belum ngerti, oh itu gunakan strategi pemasaran dengan teori hoteling. Dengan demikian sekarang kita ngerti mereka gunakan teori apa. Harapannya nanti kita bisa ngasih rekomendasi ke entitas yang lain yang ingin mengembangkan satu strategi pemasaran dengan menggunakan satu strategi pemasaran yang disebut dengan teori hoteling. Kita akan bertemu dengan case yang berikutnya di mata kuliah case marketing, masih bersama saya dengan Budi Istianto. Terima kasih.